Kalau kalau produk teman-teman memberikan, kalau teman-teman memberikan profit kepada reseller lebih besar dari 30, maka besar kemungkinan value produknya teman-teman itu lebih rendah daripada harga. Nah, ini akan mempengaruhi si reseller tersebut sehingga reseller itu tidak loyal. Oke. Nah, terus yang ketiga adalah senjata promosi. Oke. Senjata promosi. Senjata promosi itu apa sih? Senjata promosi itu adalah konten. Konten itu bisa berupa video, bisa berupa gambar, bisa berupa caption atau copywriting, cara menulis. Nah, sebagai seorang supplier yang baik, wajib hukumnya menyediakan konten-konten tersebut, menyediakan senjata promosi tersebut. Jangan biarkan reseller teman-teman itu pusing bikin foto produk sendiri. Saya pun jika akan menjualkan sebuah produk kepada orang lain, kalau produk support kontennya itu nggak bagus, saya males. Produk knowledge-nya nggak jelas, saya suruh bikin konten sendiri. Nah, itu masalah. Oke. Yang keempat, support system. Support system apa sih? Nah, support system itu adalah jangan biarkan reseller itu liar sendirian tanpa ilmu. Artinya teman-teman atau spesifik untuk Mbak Sekar nanti dan atasannya, nah saya nggak tahu atasannya semoga ikut nih. Itu jangan menyuruh orang jualan tanpa modalin. Modalnya apa? Nah, tadi kan konten sudah dibikinin. Support system dong. Support systemnya apa? Pelatihan, diajarin caranya berngomong, caranya bikin IG bisnis, caranya bikin WA bisnis, caranya posting yang baik, caranya nambah follower, itu diajarin. Jadi sebagai supplier jangan kosongan. Jangan membiarkan prajuritnya, ujung tombaknya, itu berkeliaran di luaran sana tanpa alat. Oke. Berikutnya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Yang kelima adalah harus menyediakan CS yang responsif. Nah, responsif ini reseller pada saat ingin tanya-tanya yang sesuatu hal yang tentang product knowledge yang tidak diketahui oleh resellernya, ternyata CS-nya bermalas-malasan atau lambat, slow respon. Akhirnya capek itu si reseller itu. Capek ngurusin, wah aku kalau di chatting kayak gini jawabnya begini. Di chatting jam 9 pagi, jawabnya jam 11 siang. Dan jangan lupa disampaikan kepada tim reseller bahwa mohon maaf kalau di luar jam kerja kami slow respon. Jika ada pertanyaan akan kami jawab segera esok hari. Nah, itu sampaikan supaya mereka tahu kalau banyak konsultasi itu di jam kerja. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang teman-teman yang supplier, teman-teman yang produsen ini seringkali tidak memberikan aturan kayak gitu. Sehingga reseller sah-sah saja dong dia tanya jam 9 malam, jam 7 malam, dan menyalahkan suppliernya karena nggak jawab. Nah, harusnya dikasih clue. Mbak, Kak, kalau nanya di jam kerja ya. Nah, kalau udah jam kerja, wajib hukumnya respon. Nggak boleh lebih dari 10 menit meninggalkan handphone. Itu kuncinya dari reseller. Jangan lebih dari 10 menit untuk menjawab. Berikutnya adalah yang keenam adalah perlindungan customer. Nah, perlindungan customer apa sih? Nah, perlindungan customer itu kan reseller Mbak Ki nanti banyak mungkin ya. Mungkin ada 100, 10, 100.000 saya nggak tahu. Nah, perlindungan customer itu penting. Jangan sampai customer-nya itu tabrak-tabrakan. Membuka peluang si reseller ini rebutan pasar. Nah, ini sama dengan membunuh. Apalagi Mbak Ki nanti atau kita sebagai supplier, sebagai produsen ikut jualan. Nah, ini sama dengan kita punya anak kita tendangin sendiri ya, naudzubillah min dzalik ya. Kalau kita sudah mempunyai tim jaringan reseller, yang kita uri-uri adalah tim resellernya. Jangan sekali-kali pasang iklan sendiri di luaran sana. Begitu reseller ngelihat, oh ternyata kok supplier saya jualan sendiri, langsung trust-nya hilang.
Selesai. Dia akan lari. Oke. Yang ketujuh atau yang terakhir. Ini teman-teman yang nggak nyatet, boleh ya. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya bercanda. Profil supplier. Nah, profil supplier ini bagaimana? Nah, si pemiliknya ini harus mencerminkan sosok seorang yang al-amin. Bisa dipercaya, nggak pernah bohongin orang, track record-nya bagus, dan seterusnya. Intinya al-amin. Intinya al-amin. Kalau sudah al-amin, insya Allah selesai semua. Nah, tujuh tadi itu fundamental bagi produsen maupun distributor maupun reseller yang ingin menggait dropshipper. Oke, ini ilmu daging loh ya. Kalau nggak dicatat, saya nggak ada slide-nya karena saya ngomong asal di otak saya saja. Kira-kira seperti itu. Wis dicatat. Kenapa harus dicatat? Oke. Kira-kira begitu ya. Ini semoga berguna untuk teman-teman yang lain. Jadi satu jawaban saya semoga untuk bisa menjawab ke semua peserta. Gitu Mas kira-kira.